Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berdiri sekitar 1445 pada 22 M, berpusat di kota Daha, sekarang Kediri. Kerajaan ini lahir setelah Raja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, Janggala dan Panjalu, Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berdiri sekitar 1445 1222 M, berpusat di kota Daha, sekarang Kediri. Kerajaan ini lahir setelah Raja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, Janggala dan Panjalu, Kediri. Peristiwa pembagian ini yang tercatat dalam Prasasti Mahaksubya tahun 1086 dimaksudkan untuk mencegah perebutan takhta di antara kedua putranya yang lahir dari selir yang berbeda. Panjalu, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kediri, diberikan kepada Sri Samarawijaya, sementara Janggala diberikan kepada Mapanji Garasakan. Meskipun niat awalnya adalah untuk menciptakan perdamaian, pembagian ini justru memicu periode panjang persaingan dan peperangan antara kedua kerajaan bersaudara tersebut. Selama hampir 1 abad, sejarah awal Kediri diwarnai oleh konflik perebutan pengaruh dan wilayah dengan Janggala, sebuah konflik yang pada akhirnya dimenangkan oleh Kediri, yang berhasil menyatukan kembali tanah warisan Airlangga di bawah kekuasaannya. Kemenangan ini menandai awal dari era keemasan kerajaan Kediri, yang akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan maritim dan sastra terbesar di Nusantara. Dengan pusat pemerintahannya di Daha, yang lokasinya diyakini berada di sekitar kota Kediri modern, kerajaan ini memanfaatkan aliran Sungai Brantas sebagai jalur perdagangan vital yang menghubungkan pedalaman Jawa dengan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara. Fondasi yang diletakkan oleh Sri Samarawijaya dan para penerusnya meskipun dibangun di atas puing-puing konflik, terbukti cukup kuat untuk menopang kerajaan ini menuju puncak kejayaannya pada abad ke-12 di bawah pemerintahan raja-raja besar seperti Jayabaya dan Kertajaya. Pembagian kerajaan oleh Airlangga, meskipun lahir dari niat baik, secara tidak langsung menjadi katalisator bagi lahirnya sebuah dinasti yang akan mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Jawa kuno. Puncak kejayaan kerajaan Kediri tidak dapat dilepaskan dari sosok Raja Jayabaya yang memerintah sekitar tahun 1125 hingga 1057 M. Di bawah kepemimpinannya, Kediri mencapai stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Jayabaya berhasil mengakhiri perseteruan panjang dengan Janggala dan menyatukan kembali seluruh wilayah bekas kerajaan Kahuripan di bawah Panji Kediri. Kemenangan ini diabadikan dalam Prasasti Hantang 1135 M dengan semboyan Panjalu Jayati yang berarti Panjalu menang. Stabilitas politik ini memungkinkan Jayabaya untuk fokus pada pengembangan kerajaan. Secara ekonomi, Kediri berkembang menjadi kerajaan agraris dan maritim yang kuat. Lembah Sungai Brantas yang subur menghasilkan surplus beras yang melimpah, yang kemudian diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Hujung Galuh, diperkirakan di sekitar Surabaya modern, dan Tuban. Komoditas dari pedalaman, seperti beras dan hasil hutan, ditukar dengan barang-barang mewah dari pedagang asing, termasuk keramik dari Tiongkok, rempah-rempah dari Maluku, dan kain dari India. Bukti hubungan dagang internasional ini tercatat dalam karya-karya sastra Tiongkok, seperti Lingwei Daida oleh Zhou Kufei, 1778 M, dan Zhu Fanji oleh Zhao Rugua, 1225 M, yang menggambarkan Kediri sebagai kerajaan yang kaya, beradab, dan memiliki armada dagang yang kuat yang berlayar hingga ke Tiongkok dan negeri-negeri di Asia Tenggara. Kemakmuran ini tidak hanya memperkuat posisi Kediri sebagai pusat ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi perkembangan budaya dan sastra yang pesat. Selain pencapaian politik dan ekonominya, nama Jayabaya hingga kini paling dikenal karena ramalannya yang legendaris, yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Meskipun otentisitas naskah yang ada saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, tradisi lisan yang mengakar kuat mengaitkan ramalan-ramalan tentang masa depan Pulau Jawa dengan kebijaksanaan sang raja. Warisan Jayabaya bukan hanya tentang penaklukan dan kemakmuran, tetapi juga tentang visi dan pengaruh budaya yang melampaui masanya, menjadikannya salah satu penguasa paling ikonik dalam sejarah Nusantara. Era keemasan kerajaan Kediri juga ditandai oleh perkembangan pesat dalam bidang sastra, yang menjadikannya salah satu pusat kebudayaan paling penting di Jawa pada masanya. Di bawah perlindungan raja-raja seperti Jayabaya, Sri Kameswara, dan Kertajaya, para pujangga, kawi, menghasilkan karya-karya sastra kakawin, syair dalam metrum India, yang adiluhung. Karya-karya ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan istana,
tetapi juga sebagai alat legitimasi kekuasaan, sarana pendidikan moral, dan catatan sejarah yang disamarkan dalam bentuk alegori. Salah satu karya paling monumental dari periode ini adalah Kakawin Bharatayuddha, yang digubah oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panulu pada masa pemerintahan Raja Jayabaya sekitar tahun 1057 M. Kakawin ini mengadaptasi bagian akhir dari Wiracarita Mahabharata dari India, yang menceritakan perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Namun, para pujangga Kediri dengan cerdas mengontekstualisasikannya sebagai alegori kemenangan Jayabaya atas Janggala. Perang Bharatayuddha menjadi simbol dari konflik saudara yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Panjalu, diidentikan dengan Pandawa, sehingga karya ini menjadi monumen sastra yang mengukuhkan legitimasi kekuasaan Jayabaya. Selain Bharatayuddha, banyak kakawin lain yang lahir dari lingkungan keraton Kediri. Empu Panuluh juga menggubah Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya. Pada masa pemerintahan Raja Kameswara, sekitar 1182 M, yang dikenal dengan kisah cintanya dengan permaisuri Sri Kirana, Putri Chandra Kirana, lahirlah Kakawin Smaradahana oleh Empu Darmaja. Kisah ini menceritakan tentang Dewa Asmara, Kama, yang dibakar oleh mata ketiga Dewa Siwa, dan sering ditafsirkan sebagai perumpamaan cinta antara Kameswara dan permaisurinya. Perkembangan sastra ini menunjukkan tingkat intelektualitas dan peradaban yang tinggi di Istana Kediri. Penggunaan bahasa Jawa kuno yang indah dan kompleks, penguasaan metrum puitis yang rumit, serta kemampuan untuk mengadaptasi cerita-cerita India ke dalam konteks lokal Jawa menunjukkan bahwa para pujangga Kediri adalah intelektual-intelektual terkemuka pada zamannya. Warisan sastra ini tidak hanya menjadi bukti kejayaan Kediri, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perkembangan sastra Jawa di masa-masa berikutnya, termasuk pada era Majapahit. Kehidupan sosial dan keagamaan di Kerajaan Kediri mencerminkan masyarakat yang terstruktur, beradab, dan toleran. Berdasarkan catatan Tiongkok seperti Lingwai Daida dan relief-relief candi, masyarakat Kediri hidup dalam tatanan yang rapi. Raja merupakan puncak hierarki, dipandang sebagai titisan dewa dan memegang otoritas absolut. Di bawah raja terdapat lapisan bangsawan, pejabat kerajaan, dan para brahmana, pendeta. Rakyat jelata sebagian besar bekerja sebagai petani, memanfaatkan kesuburan lembah Sungai Brantas untuk menanam padi. Selain petani, terdapat pula kelompok pengrajin, pedagang, dan seniman. Catatan Tiongkok menggambarkan orang-orang Kediri sebagai pribadi yang berpakaian rapi, mengenakan kain hingga di bawah lutut dan rambut yang disanggul ke atas. Rumah-rumah mereka bersih dan lantainya dilapisi ubin berwarna kuning dan hijau. Hukum ditegakkan dengan tegas, hukuman berat dijatuhkan bagi para pencuri, menunjukkan adanya sistem peradilan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam bidang keagamaan, Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha dengan corak sinkretisme yang kental, khususnya antara Hindu aliran Siwa dan Buddha Mahayana. Raja-raja Kediri, meskipun umumnya adalah pemeluk Hindu Siwa, menunjukkan toleransi yang tinggi dan bahkan memberikan perlindungan kepada komunitas Buddha. Raja Jayabaya, misalnya, meskipun seorang penganut Siwa yang taat, memberikan penghormatan kepada para pendeta Buddha. Sinkretisme ini terlihat jelas dalam karya sastra seperti Kakawin Sutasoma dari era Majapahit, yang berakar pada tradisi sastra Kediri, yang mempopulerkan frasa Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Frasa ini pada dasarnya merujuk pada kesatuan esensial antara ajaran Siwa dan Buddha. Para Brahmana memegang peranan penting tidak hanya dalam ritual keagamaan, tetapi juga sebagai penasihat raja dan kaum intelektual yang menghasilkan karya-karya sastra. Kehidupan keagamaan yang harmonis dan masyarakat yang teratur menjadi pilar penting yang menopang kemakmuran dan stabilitas Kerajaan Kediri selama masa kejayaannya, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Keruntuhan Kerajaan Kediri pada tahun 1272 M merupakan sebuah episode dramatis yang menandai akhir dari sebuah dinasti besar dan awal dari kemunculan kekuatan baru di Jawa Timur. Kehancuran ini dipicu oleh konflik internal antara raja terakhir Kediri, Kertajaya, dan kaum Brahmana. Kertajaya, yang dikenal dengan gelar Sri Maharaja Kertajaya atau Dandang Gendis, digambarkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kretagama sebagai seorang raja yang sombong dan sewenang-wenang. Puncak dari arogansinya adalah ketika ia menuntut para Brahmana Hindu dan Buddha untuk menyembahnya sebagai dewa. Ia mengklaim dirinya hanya dapat dikalahkan oleh Dewa Siwa, dan sebagai bukti kesaktiannya,
Ia menduduki sebuah tombak yang berdiri tegak. Tuntutan ini dianggap sebagai sebuah penghinaan besar dan pelanggaran terhadap tatanan dharma, hukum keagamaan. Para Brahmana menolak keras perintah tersebut, dengan alasan bahwa sepanjang sejarah belum pernah ada Brahmana yang menyembah seorang raja. Merasa terancam oleh kemarahan Kertajaya, kaum Brahmana kemudian melarikan diri dari ibu kota Daha dan mencari perlindungan ke Tumapel, sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kediri. Di Tumapel, mereka bertemu dengan Ken Arok, seorang Akuwo, pemimpin daerah, yang ambisius dan memiliki kekuatan militer yang sedang menanjak. Ken Arok, yang juga memiliki konflik pribadi dengan Kediri, melihat ini sebagai peluang emas. Dengan dukungan legitimasi dari para Brahmana, yang memberinya gelar penjelmaan dewa, Ken Arok memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama Tumapel dan menyatakan kemerdekaannya dari Kediri. Konflik antara Kediri dan Tumapel pun tak terhindarkan. Pertempuran puncak terjadi di dekat desa Ganter, atau Genter, pada tahun 1272. Pasukan Kediri di bawah pimpinan Kertajaya mengalami kekalahan telak di tangan pasukan Ken Arok. Menurut para raton, Kertajaya melarikan diri dari medan perang, dan nasibnya tidak diketahui secara pasti, menandai berakhirnya kekuasaannya. Kemenangan Ken Arok dalam pertempuran Ganter secara efektif meruntuhkan kerajaan Kediri yang telah berkuasa selama hampir 2 abad. Seluruh wilayah Kediri kemudian berada di bawah kendali Tumapel, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Singhasari. Peristiwa ini bukan hanya sekadar pergantian dinasti, tetapi juga pergeseran pusat kekuasaan di Jawa Timur dari Kediri ke Singhasari, yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Majapahit. Dengan demikian, kejatuhan Kediri yang disebabkan oleh arogansi penguasanya menjadi pelajaran sejarah yang penting dan membuka jalan bagi lahirnya sebuah era baru.